Teman-teman saya tuh mengenal saya penyayang tanaman. Tapi di lain waktu, kadang mereka sering bertanya-tanya. Saya kasus pada saat tanaman berbunga dan berbuah banyak seperti ini justru saya melakukan panen awal. Jadi misalnya kayak gini, ini pentilnya itu banyak yang saya lepas seperti ini. Kemudian yang ini. Kalau melihat bakal buah sebanyak ini, sebenarnya kalau dikurangin, dilepasin kayak gini, saya juga nggak tega. Tapi ini justru saya lakukan karena saya pengen nanti hasilnya itu bisa maksimal. Karena buah yang banyak itu belum tentu nanti hasilnya itu juga akan banyak ya. Justru kalau kita melakukan penjarangan, kita harapkan hasil dari panen buahnya itu akan lebih bagus. Hari ini saya pengen kita mengamati dan kita mempelajari kenapa pentil-pentil seperti ini perlu kita jarangkan. Kalau kita lihat di alam ya, sebenarnya tanaman itu bisa melakukan penjarangan sendiri. Sebagian pentil atau bakal buah itu akan gugur. Banyak orang mengira yaitu karena tanaman sakit atau kena hama. Sebenarnya bisa sih seperti itu ya, kena hama atau penyakit, tapi kadang itu tanaman itu punya cara sendiri untuk mengatur kemampuannya. Tapi karena tujuan tanaman itu kan sebenarnya berbunga, berbuah itu kan untuk berkembang biak ya. Tanaman akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan buahnya sampai nanti berbiji. Yang mau kita panen itu kan buahnya ya, bukan bijinya. Jadi ya di fase seperti ini saya pun akan membantu tanaman untuk ikut memilih nanti buah mana aja yang akan tumbuh membesar. Daun itu sebenarnya adalah dapur dari tanaman ya. Jadi di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nutrien dari tanah, kemudian air, kemudian dengan kombinasi karbon dioksida dari udara diolah di dapur tanaman ini dengan bantuan sinar matahari ini untuk memperoleh energi dalam bentuk gula ya. Nah, gula itu nanti akan didistribusikan oleh tanaman dari daun ke akar, ke batang, ke ranting, ke daun, dan juga ke buah. Buah itu sebenarnya bagian tanaman yang membutuhkan energi dan air paling banyak untuk pertumbuhannya ya. Kalau buahnya terlalu banyak, nanti jatah yang akan diperoleh oleh masing-masing buah juga akan semakin sedikit. Kenapa di situ saya membantu menjarangkan buah ini. Dari kecil beberapa ya pentil itu sudah saya jarangkan, saya lepas, saya pilih mana yang kira-kira nanti akan tumbuh bagus, yang jelek bentuknya kurang bagus ya, saya kurangin. Ini saya lakukan untuk membantu tanaman memilih mana yang nanti akan disupport sampai buah itu menjadi besar ya. Yang posisinya paling kuat itu yang nanti akan dipertahankan. Saya sebenarnya juga nggak tega, baru pentil aja, baru buah kecil kok sudah dilepas ya, udah dipotong. Tapi saya lebih memilih memelihara sedikit buah daripada nanti banyak buahnya tetapi buahnya tidak maksimal. Biasanya nanti akan kecil-kecil. Di dunia pertanian, cara ini dikenal sebagai fruit thinning ya, atau penjarangan buah. Tujuannya supaya nutrisi tanaman lebih fokus. Hasilnya nanti biasanya ukuran buah akan lebih besar, lebih seragam, dan tentu saja kualitasnya akan lebih bagus. Sekalian penjarangan, biasanya saya sekalian melakukan pembungkusan atau pembrongsongan buah ya. Jadi buah yang sudah saya pilih ini, nah ini nanti akan saya lindungi sedini mungkin. Karena setelah terjadi penyerbukan, ditandai dengan rontoknya benang sari seperti ini ya. Nah ini kan berarti penyerbukannya udah berhasil ya. Udah mulai nanti tumbuh menjadi buah. Nah di saat inilah kita sedini mungkin harus sudah melindungi buah. Karena di fase seperti ini pun sebenarnya lalat buah itu sudah bisa mulai bertelur di buah ini. Itu resikonya kan nanti kalau sudah ada
telur lalat buahnya ya kita nggak tahu kalau telurnya itu nanti menetas dan masuk ke dalam buah ya. Nanti buah di luar kelihatan bagus, tetapi di bagian dalamnya ternyata sudah ada ulatnya. Brongsong atau pembungkusan buah itu sebenarnya tujuannya bukan untuk biar buahnya itu bisa menjadi besar-besar ya, tapi brongsong ini sebenarnya cuma untuk melindungi buah ini nanti dari serangan hama. Jadi kita harapkan nanti kan terjaga sampai tua, sampai panen ya. Kalau besar kecilnya buah itu kan nanti tergantung dari nutrien yang ada di dalam tanaman dan kemampuan tanaman ini untuk membesarkan buahnya. Jadi di saat tanaman berbuah seperti ini ya, nutrien untuk tanaman ini harus tetap kita jaga. Air harus kita jaga, kemudian nutriennya juga terjaga. Buahnya itu nanti bisa berkembang maksimal. Nanti kita lihat ya, mungkin beberapa minggu lagi hasil dari brongsong ini dan penjarangan ini nanti buahnya itu akan seperti apa. Kalau kita perhatikan, kita amati, alam itu sebenarnya juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua yang tumbuh itu harus kita pertahankan. Kadang mengurangi sedikit itu memberi kesempatan kepada yang lain untuk tumbuh lebih bagus. Intinya, untuk tanaman tabu lambat seperti ini, kita harus menjaga keseimbangannya. Keseimbangan antara media, kebutuhan air dan nutrien, kemudian juga posisi lingkungan, sinar matahari yang cukup. Dengan demikian, kita akan peroleh hasil imbal balik tanaman, akan memberikan hasil kepada kita dengan hasil buah yang berkualitas. Diikuti terus video ini, subscribe yang belum subscribe, kemudian nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video kita yang akan datang. Kalau ada kendala di tanaman atau mungkin yang perlu kita diskusikan, kasih ada di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Itu dulu di video kali ini. Saya Sansu, terima kasih.